Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini, kita akan membahas mengenai SQL injection, salah satu celah keamanan yang paling sering diserang oleh hacker. Dengan memanfaatkan celah ini, maka peretas bisa masuk ke dalam sistem menggunakan akun milik orang lain, bisa melihat data rahasia, dan bahkan bisa melakukan manipulasi data. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, saya mesti disclaimer terlebih dahulu ya. Secara channel ini membahas mengenai pemrograman, bukan hacking, maka video ini dibuat hanya untuk keperluan edukasi. Bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan berharap setelah ini bisa langsung meretas situs milik orang lain. Sebaliknya, justru video ini dibuat agar programmer bisa mengenali bagaimana cara mengeksploitasi celah SQL injection pada situsnya, sehingga bisa segera menutupi celah tersebut sebelum dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, sebelum kita mencegah SQL injection, kita harus tahu terlebih dahulu apakah itu SQL injection, bagaimana cara mengeksploitasinya. Untuk itu kita melihat sebuah contoh. Misalkan kita memiliki halaman login, di mana kita meminta user untuk memasukkan username dan password. Nah, halaman login ini biasanya menjadi target yang paling banyak diserang oleh SQL injection. Secara kalau kita berhasil melakukan injection, maka kita akan berhasil masuk ke sistem dengan menggunakan akun milik orang lain. Setelah user memasukkan username dan password, apa yang dilakukan oleh sistem? Biasanya sistem akan mengakses database yang mengandung daftar username dan password dari seluruh user yang sudah terdaftar pada situs tersebut. Apabila ada username dan password yang sesuai dengan yang dimasukkan oleh user, maka user berhasil masuk ke dalam sistem. Namun apabila tidak ada username dan password yang sesuai, maka user tidak berhasil masuk. Sistem yang menerima username dan password yang diketikkan oleh user adalah bagian backend. Bagian backend yang kita gunakan pada video ini secara spesifik adalah PHP. Sedangkan database yang kita gunakan di sini adalah MySQL. Pada saat hendak memeriksa data, PHP harus berkomunikasi dengan MySQL dengan menggunakan bahasa SQL. Bahasa SQL-nya kurang lebih berbentuk seperti ini. Select ID, username, password from user, where username sama dengan dalam tanda petik admin, and password sama dengan dalam tanda petik admin 123. Oke, sekarang kita lebih fokus ke bahasa SQL-nya ya. SQL kita bagi menjadi dua warna. Yang berwarna kuning adalah query-nya, sedangkan yang berwarna putih adalah parameternya. Nilai parameter diambil dari nilai yang dimasukkan oleh user pada form, yaitu admin dan admin 123. Perhatikan bahwa parameter di sini berbentuk string. String harus didahului oleh tanda petik sebagai awal, dan diakhiri oleh tanda petik lagi sebagai tanda akhir dari string. Perhatikan kalau misalkan kita memasukkan nilai lain ke dalam form, kali ini kita memasukkan username Budi dengan password coba 123, maka perintah SQL-nya berubah. Namun yang berubah hanya nilai parameter yang berwarna putih ya, sedangkan perintah query-nya tetap sama persis. Nah, disinilah muncul seni untuk meretas perintah SQL. Bagaimana caranya kita bisa mengubah nilai parameter yang bisa sekalian merubah perintah query secara keseluruhan. Nah, di sini kita coba tambahkan setelah Budi, tanda petik diikuti oleh kata OR, angka 1, tanda sama dengan, tanda petik, dan angka 1. Sekilas, semua tanda tambahan yang kita kirim akan menjadi parameter dari username. Namun, kalau kita perhatikan lagi, ternyata parameter merubah perintah SQL-nya. Tanda petik yang pertama mengakhiri parameter username, sehingga nilai parameternya menjadi Budi. Kemudian, semua kode di belakangnya menjadi kondisi baru OR dengan nilai 1 sama dengan string 1. Query berubah menjadi memiliki dua buah kondisi, yaitu AND dan OR. Semua kondisi AND dijalankan terlebih dahulu, artinya perintah username sama dengan Budi, dan password sama dengan coba 123 dijalankan terlebih dahulu. Setelah itu hasilnya baru dibandingkan dengan operator OR 1 sama dengan 1. Mengapa harus menggunakan 1 sama dengan 1? Kita semua sudah tahu ya, kalau 1 dibandingkan dengan 1 akan selalu menghasilkan nilai benar atau true. Dan yang lebih hebatnya lagi, nilai apapun yang kita kondisikan dengan OR true akan menghasilkan true. Jadi sebagai hasilnya, tidak peduli nilai apapun yang kita masukkan ke dalam password, kita tetap berhasil masuk sebagai Budi. Inilah celah keamanan yang dikenal dengan nama SQL injection. Agar lebih jelas, kita langsung coba praktek ya.
Misalkan di sini kita memiliki form login, di mana kita diminta untuk mengisi username dan password untuk masuk ke dalam sistem. Kita coba login ya. Biasanya yang paling dulu dicoba orang adalah user admin dan password admin. Makanya pada database production, disarankan jangan menggunakan password lemah untuk admin. Kita coba submit, dan kita menerima pesan bahwa login gagal. Berhubung halaman login di sini hanya bertujuan untuk edukasi saja, maka ada beberapa hal di sini yang sengaja saya ubah menjadi gampang untuk dihack ya. Yang bagian pertama adalah password. Seharusnya tidak memperlihatkan isi passwordnya, memang sengaja menggunakan input biasa. Kemudian pada bagian bawah ada perintah SQL untuk memeriksa username dan password, juga dengan sengaja saya tampilkan. Pertama kita copy paste dahulu perintah SQL-nya. Kita pindah ke phpMyAdmin. Di sini kita bisa melihat double user ya, ada 3 akun yaitu admin, Budi, dan Andi. Dan kita juga bisa melihat password dari masing-masing akun. Field password yang asli biasanya selalu menggunakan enkripsi. Berhubung di sini hanya contoh, jadi saya menggunakan teks biasa agar lebih mudah untuk dimengerti. Perintah SQL yang dikirimkan oleh form barusan bertujuan untuk mencari akun dengan username admin dan password admin. Kalau kita cek pada tabel, akun tersebut tidak ada ya. Memang ada akun dengan username admin, namun passwordnya tidak cocok sehingga data tidak ditemukan. Kalau kita ingin mendapatkan akun admin, maka kita harus memasukkan password admin 123. Kita buka tab SQL untuk menjalankan perintah SQL-nya. Kita paste, lalu kita tekan Go. Nah, di sini tidak ada hasilnya ya. Kalau kita ingin mendapatkan akun admin, maka kita harus mengubah perintah SQL-nya. Kita ubah passwordnya menjadi admin 123. Barulah kita berhasil mendapatkan akun admin. Kalau pada form, apabila kita ingin masuk sebagai admin, maka kita harus mengubah passwordnya menjadi admin 123. Kita submit, barulah kita berhasil login sebagai admin. Kita coba lagi login menggunakan akun kedua ya, yaitu Budi. Kita coba passwordnya Budi123. Ternyata loginnya gagal ya. Namun perhatikan bahwa perintah SQL-nya berubah. Parameternya menjadi Budi dan password Budi123. Artinya, apapun yang kita ketik pada form akan menjadi parameter yang digunakan pada perintah SQL. Kalau kita ingin berhasil login sebagai Budi, maka kita harus menggunakan password yang sesuai dengan tabel tadi, yaitu pass123. Sekarang kita sudah berhasil login sebagai Budi. Namun perhatikan lagi bahwa selama ini kita berhasil masuk disebabkan karena kita tahu username dan password dari masing-masing akun. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita hanya tahu bahwa username-nya admin, namun kita tidak tahu passwordnya? Bagaimana caranya agar kita tetap bisa masuk sebagai admin? Kita coba dahulu ya. Misalkan kita ketik username admin, sedangkan passwordnya adalah A. Sebagai hasilnya login gagal. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah kita tes dahulu apakah form ini bersifat vulnerable terhadap SQL injection. Caranya adalah kita tambahkan tanda petik ke salah satu input. Sebagai contoh, username-nya kita ubah menjadi admin, tanda petik S ya, kita submit. Ternyata hasilnya query error. Artinya, form ini bersifat vulnerable terhadap SQL injection. Kita cek ke perintah SQL-nya. Ternyata tanda petik yang kita kirimkan pada form dianggap sebagai tanda penutup parameter admin. Nilai username-nya adalah admin, sedangkan di belakangnya masih ada huruf S dan tanda petik yang menyebabkan sintaks SQL menjadi error. Yang perlu diperhatikan di sini adalah string pada SQL bisa menggunakan tanda petik 1 dan tanda petik 2. Ada programmer tertentu yang menggunakan tanda petik 2 pada stringnya. Sebagai contoh, kita buka source code PHP-nya. Kita ubah string pada username menjadi menggunakan tanda petik 2. Kita simpan dan kita coba submit lagi ya. Tidak terjadi error. Kalau kita perhatikan ke perintah SQL-nya, di sini username admin dapat terbungkus dengan baik sebagai sebuah string. Namun kalau kita ubah tanda petik 1 pada form menjadi tanda petik 2, tetap terjadi query error ya. Artinya form ini tetap vulnerable terhadap SQL injection. Yang berbeda hanya tanda petiknya saja.
Kalau tadinya mau melakukan injek harus menggunakan tanda petik tunggal, sekarang menjadi tanda petik ganda. Jadi kalau kita hendak melakukan tes vulnerability terhadap situs luar, maka kita tes kedua simbol tanda petik tunggal dan ganda. Karena kita tidak tahu programmernya menggunakan tanda petik tunggal atau ganda untuk membungkus stringnya. Sekarang kita kembalikan dahulu ke tanda petik tunggal ya. Kita kembali ke permasalahan awal. Misalkan kita hanya tahu username admin dan tidak tahu password. Bagaimana caranya agar kita tetap berhasil masuk ke dalam sistem sebagai admin? Kita lihat lagi ke perintah SQL-nya. Kita mau agar perintah SQL hanya berjalan hingga ke username sama dengan admin dan mengabaikan semua perintah di belakangnya. Kita bisa melakukan hal ini dengan cara memasukkan tanda minus-minus dan spasi setelah tanda petik. Kita coba ya. Dan ternyata kita berhasil masuk ke sistem sebagai admin. Mengapa bisa berhasil masuk? Karena tanda minus-minus pada MySQL berarti komentar. Jadi semua perintah yang berada di tanda minus-minus sudah tidak dijalankan, selagi perintah tersebut masih berada di baris yang sama. Agar lebih jelas, kita copy paste lagi perintah SQL ke PHP MyAdmin. Perhatikan bahwa mulai dari tanda minus-minus ke belakangnya, tulisan sudah berubah menjadi berwarna merah. Artinya kode dari minus-minus dan ke belakangnya sudah tidak dieksekusi ya. MySQL sudah tidak peduli dengan apapun tulisannya, walaupun masih terdapat sintaks error. MySQL hanya mencari user dengan username admin saja. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan user admin. Oleh karena itu, login berhasil. Oke, kita sudah berhasil masuk sebagai admin ya. Sekarang kasusnya kita persulit lagi. Kita berhasil masuk karena kita tahu ada username admin. Bagaimana kalau kita tidak tahu username-nya? Apakah kita bisa masuk menggunakan akun milik orang lain? Jadi sekarang kita mesti ubah perintah SQL-nya agar kita harus tetap bisa masuk tanpa ada username. Bagaimana caranya? Nah, pada bagian username, kita bisa langsung beri tanda petik penutup. Lalu kita tambahkan kondisi OR, 1 sama dengan 1, tanda minus-minus, spasi. Kalau kita jalankan, sekarang kita berhasil masuk sebagai admin. Bagaimana cara kerja kodenya sehingga kita berhasil masuk? Perhatikan perintah SQL-nya ya. Perintah pada bagian where adalah username sama dengan string kosong or 1 sama dengan 1. Perhatikan bahwa 1 sama dengan 1 selalu menghasilkan true, sedangkan nilai apapun yang kita gabungkan dengan or true akan menghasilkan true. Artinya MySQL tidak peduli nilai pada username ini benar atau salah. MySQL selalu mengembalikan user. Kebetulan pada kode di sini, script selalu menggunakan user pertama, jadi kita berhasil login sebagai admin. Agar lebih jelas, kita copy paste perintah SQL-nya ke PHP MyAdmin. Ternyata perintah SQL di sini berhasil dijalankan dan mengembalikan semua user. Script menggunakan user yang pertama, yaitu admin. Kebetulan kode untuk login di sini tidak melakukan pemeriksaan terhadap jumlah data yang dikembalikan oleh MySQL. Jadi walaupun MySQL mengembalikan banyak data, script tetap berhasil login dengan menggunakan data yang pertama. Terkadang ada programmer yang melakukan validasi terhadap jumlah data yang dikembalikan oleh database, dan jumlah datanya harus 1, barulah boleh berhasil login. Nah, untuk sistem seperti ini, bagaimana cara mengakalinya agar database hanya boleh mengembalikan 1 data? Kita bisa melakukannya dengan cara menambahkan perintah SQL limit 1 sebelum komentar. Maka username kita menjadi tanda petik or 1 sama dengan 1 limit 1. Kita copy paste lagi perintah SQL-nya ke PHP MyAdmin ya. Kita bisa lihat bahwa dengan perintah ini, maka MySQL hanya mengembalikan 1 data pertama, yaitu admin. Bagaimana kalau kita ingin login sebagai data kedua? Kita tinggal ganti perintah limitnya ya, menjadi limit 1,1. Maka kita mendapatkan data user kedua, yaitu Budi. Kalau kita ingin data user ketiga, kita gunakan limit 2,1.
Kalau kita kembali ke form, kita tinggal gunakan limit 1,1 untuk masuk sebagai Budi, dan 2,1 untuk masuk sebagai Andi. Dan begitu seterusnya. Jadi kita bisa masuk menggunakan semua user yang ada tanpa perlu mengetahui username-nya. Oke, kita melihat bagaimana cara melakukan SQL injection. Pada video ini kelihatannya gampang ya, karena kita mengetahui secara pasti sistem yang sedang digunakan, terutama pada bagian perintah SQL-nya. Semakin banyak yang kita ketahui mengenai sistem, maka semakin besar pula peluang kita untuk berhasil melakukan injeksi. Hal ini akan berbeda kalau kita hendak melakukan injeksi ke sistem buatan orang lain, karena kita tidak tahu bagaimana cara programmer mengembangkan sistemnya. Kita sudah belajar mengenai cara melakukan SQL injection. Selanjutnya kita akan mempelajari apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar situs kita aman dari SQL injection. Cara pertama adalah jangan menampilkan informasi sensitif ke layar user. Dari video barusan kita sudah tahu ya, bahwa semakin banyak yang kita ketahui mengenai sistem yang sedang digunakan, maka semakin besar pula peluang kita untuk melakukan SQL injection. Oleh karena itu, kita harus mencegah agar user tidak mendapatkan informasi-informasi sensitif mengenai sistem kita. Untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita cegah. Ada fungsi bawaan PHP yang bernama PHP Info, yang dapat menampilkan semua informasi yang berhubungan dengan PHP yang terinstall pada sistem kita, termasuk informasi seperti versi, modul-modul, direktori, dan konfigurasinya. Ingat bahwa informasi seperti ini tidak boleh ditampilkan pada server production. Kemudian ada konfigurasi pada PHP ini yang bernama display errors. Pada server production, display errors harus diset menjadi off. Semua error tidak boleh ditampilkan di layar. Apabila kita memerlukan pesan error, maka kita bisa mengatur agar PHP menuliskannya ke dalam file. Ada beberapa programmer yang suka menampilkan perintah SQL di layarnya apabila terjadi error. Hal seperti ini mempermudah programmer agar bisa langsung memeriksa apakah terjadi kesalahan typo atau kesalahan lainnya pada sintaks SQL. Nah, pada server production, pastikan hal ini tidak terjadi, karena perintah SQL inilah yang membantu peretas dalam menyusun strategi untuk SQL injection. Cara kedua adalah dengan melakukan sanitize terhadap nilai yang diberikan oleh user. Di sini kita bisa mencegah penggunaan simbol-simbol yang berhubungan dengan pemrograman, seperti tanda petik tunggal, tanda petik ganda, backtick, titik koma, minus, bintang, lebih besar, lebih kecil, tanda dan tanda pipe. Sayangnya cara ini justru bertentangan dengan aturan pembuatan password yang aman. Password justru disarankan untuk menggunakan simbol agar lebih susah untuk ditebak. Cara ketiga adalah menggunakan escape string. Pada PHP sudah ada metode bawaan dari MySQLi, yaitu real escape string. Metode ini dapat mencegah user untuk menambahkan tanda penutup string secara ilegal. Agar lebih jelas, kita coba praktekkan. Kita buka kembali source code dari form kita. Di sini ada variabel username dan password yang diambil dari nilai yang dipost oleh user. Perhatikan bahwa nilai ini digunakan secara langsung sebagai parameter pada perintah SQL. Hal seperti inilah yang menyebabkan situs bisa diinjek. Agar lebih aman, kedua nilai post ini harus diproses terlebih dahulu. Misalkan, kita buat variabel baru u untuk menampung hasil dari metode MySQLi real escape string dengan argumen username. Kita lakukan hal yang sama untuk variabel p untuk memproses password. Lalu kita ubah perintah SQL-nya menjadi menggunakan variabel u dan p. Kita simpan dan kita buka kembali form kita. Kita coba injek ya. Kita masukkan admin, tanda petik, minus spasi. Passwordnya A. Tidak berhasil diinjek ya. Perhatikan pada perintah SQL-nya. Tanda petik yang kita masukkan sudah ditambahkan escape string atau tanda backslash. Artinya tanda petik berubah menjadi bagian dari string, bukan lagi menjadi tanda penutup string. Kita lihat lagi ke source code.
Cara escape string ini hanya berfungsi dengan baik kalau kita ingat memberikan tanda kutip pada perintah SQL-nya. Dan kita juga harus ingat untuk memanggil real escape string terlebih dahulu sebelum menggunakan parameter di dalam SQL. Walaupun cara ini sudah aman, namun kabarnya masih bisa diinjek. Apabila teman-teman ingin teknik yang lebih aman, lebih baik gunakan cara keempat, yaitu prepare statement. Cara keempat adalah cara yang paling disarankan untuk mencegah SQL injection, yaitu menggunakan prepared statement. Cara ini adalah yang paling aman karena kita memisahkan antara perintah query dengan parameternya. Semua parameter diganti menjadi simbol tanda tanya, kemudian nilai dari parameternya dimasukkan dengan menggunakan perintah bind. Jadi di sini nilai dari parameter tidak bisa diinjek untuk mengubah perintah query. Agar lebih jelas, kita langsung coba praktek ya. Kita buka lagi source code sebelumnya. Untuk mengubah perintah query menjadi prepared statement, kita mesti mengganti semua nilai parameternya menjadi tanda tanya. Jadi di sini kita sudah tidak perlu menggunakan variabel seperti U dan P. Kita juga tidak perlu menyediakan tanda kutip untuk parameternya. Perintah SQL menjadi lebih sederhana, yaitu where username sama dengan tanda tanya, and password sama dengan tanda tanya. Kemudian kita bisa menghapus perintah real escape string. Namun perintah SQL ini tidak bisa langsung kita jalankan. Kita harus membuat objek prepare statement-nya terlebih dahulu. Caranya, kita buat variable statement untuk menampung hasil dari metode MySQLi prepare. Argumennya adalah perintah SQL kita. Setelah itu, kita harus memanggil metode statement bind param untuk memasukkan nilai pada parameter kita. Nilai dari argumen pertama adalah tipe datanya. Di sini tersedia 4 buah pilihan tipe, huruf I untuk integer atau bilangan bulat, huruf D untuk bilangan desimal, huruf S untuk string, dan huruf B untuk block. Berhubung parameter kita ada 2 dan keduanya bertipe data string, maka argumen pertama adalah SS. Kemudian untuk argumen kedua dan seterusnya, kita bisa masukkan nilai dari parameter, yaitu username dan password. Kemudian untuk mengeksekusi perintah SQL, bisa melalui objek prepare statement. Kita panggil metodenya execute. Langkah berikutnya untuk mengambil hasil juga melalui objek prepare statement. Kita panggil metodenya get result. Kita simpan dan coba jalankan ya. Pertama kita masukkan dahulu admin dengan password A. Login gagal. Perhatikan perintah SQL-nya hanya menggunakan tanda tanya untuk parameter username dan password. Kita coba perintah inject ya. Kita gunakan tanda petik minus spasi. Login tetap gagal ya, tidak terjadi error pada query. Kita gagal melakukan injeksi. Dan perhatikan bahwa perintah SQL tetap sama, walaupun kita mengganti isi dari form. Jadi cara ini aman dari SQL injection, karena kita melakukan pemisahan yang jelas antara perintah SQL dengan nilai parameternya. Nilai parameter tidak bisa diinjek untuk merubah perintah SQL. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bisa membantu, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.